Mungkin untuk pendidikan seksual ini adalah pendidikan untuk ini suatu ilmu pendidikan untuk mempelajari tentang seks seks beneran gitu, seksual mengenai gender gitu ya. Sangat penting karena seperti yang tadi saya katakan, jika tidak diajarkan, mungkin nanti para muridnya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan akan menimbulkan yang tidak diinginkan. Lebih baiknya gitu ya, pendidikan seksual ini diajarinya dari tingkat tadi jenjang peserta didik gitu. Soalnya yang dilihat dan dialami gitu ya, oleh saya sendiri, sudah masuknya jenjang mahasiswa itu nggak bisa ditebak ya gitu orang-orang tuh kayak gimana. Jadi kita tuh kalau misalkan udah dapat pelajaran gitu tentang sex education itu, jadi kita tuh tahu. Di SMA, SMP itu seperti mereka melihat sekitar dia, melihat sekitar mereka apa yang terjadi, apakah yang dibekalkan saat SD apakah sama seperti yang mereka dapatkan di SMP atau tidak. Pembekalan setelah SMA itu bisa jadi pengimplementasian, bisa jadi yang anak SMA itu lebih nekat daripada anak SMP gitu ya, tentang rasa penasaran yang tinggi. Kalau misalkan tidak dibekali dengan sex education yang baik gitu, akan takutnya melenceng gitu, melenceng dari seharusnya. Karena penting untuk peserta didik mengetahui fungsi-fungsi organ reproduksinya, selain itu bagaimana cara merawatnya, dan peserta didik juga harus mengetahui konsekuensi apa yang mereka dapat ketika melakukan hubungan seksual. Jelas sangat, kalau misalkan penyampaian dengan fakta-fakta yang faktual gitu akan berdampak positif bagi peserta didik. Jadi peserta didik itu mengetahui bagaimana sih terkait seks itu baiknya seperti apa gitu kan, karena seks ini kan tidak sembarangan orang harus bisa dilakukan gitu kan, ada ketentuan. Adapun juga dasar hukumnya pun ada, tapi saya lupa sih dasar hukumnya apa. Yang penting itu ada undang-undangnya terkait seks itu yang dapat dilakukan. Itu kan harus adanya pernikahan dulu. Kalau secara agama kan mungkin dari tingkatan usia, tapi secara hukum negara itu harus ada pernikahan. Yang mana pernikahan itu kan bagi perempuan di usia 18 tahun dan bagi pria itu 21 tahun ke atas. Itu sih salah satu dasar hukumnya gitu kan. Itu aja. Nah, jadi teman-teman, menurut Meyerhoff tahun 2011, variasi bahasa dapat diartikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan sesuatu yang sama. Nah, teman-teman, ini kelompok kami sedang berdiskusi membahas mengenai proses wawancara dengan topiknya yaitu pendidikan seksual di tingkat SMP atau SMA. Selanjutnya, kelompok kami sangat berterima kasih kepada 6 narasumber. Raihan Muhammad Ridho, Intan Dwi Purnama Hakim, Gaitsa Zahira Sofa, Liza Oktavianidin, Bunga Sekar Kinasi, dan Muhammad Rafli Abdillah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.